Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari, pembahasan tentang kitab As-Shaum yang terambil dalam Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah hari ini telah kita masuki hari ke-10 ya. Baik, di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Semoga qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu semoga sampai hari ke-10 ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan coba lanjutkan bahasan kita. Sekarang kita masuk pada bab kelima ya. Bab kelima. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada perlu diinformasikan bahwa selama Ramadan ini, alhamdulillah sampai hari ke-10 kita telah konsisten membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan ibadah siang Ramadan yang kita mengambil referensi langsung dari kitab Sahih Al-Bukhari ya. Di sini di tema atau kitab keberapa? Kitab 30 ya. Urutan dari topik atau tema yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Diingatkan kembali di dalam kitab Imam Al-Bukhari ini terdapat 97 tema ya. Jadi ini tema ke-30, temanya terpusat tentang saum ya, tentang segala hal yang terkait dengan praktek puasa, termasuk di dalamnya puasa Ramadan. Dan alhamdulillah bab pertama, jadi subtema sudah kita bahas tentang dalil kewajiban puasa. Yang kedua adalah tentang keutamaan puasa. Yang ketiga tentang as-shaumu kaffarah ya. Tentang puasa itu diantara manfaatnya bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita, baik yang kecil secara otomatis ataupun yang besar dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab yang keempat kemarin kita mendapati tentang keistimewaan orang menunaikan puasa akan berpeluang mendapatkan satu sambutan dari Allah Subhanahu wa taala saat kembali ke akhirat nanti melalui pintu Ar-Rayyan. Ya, juga dari pintu-pintu lain jika saat puasa itu dan bahkan di luar puasa dimaksimalkan dengan menunaikan amal-amal yang lain pada umumnya. Kemarin apa saja contohnya? Ya, ada bab apalagi selain pintu Ar-Rayyan, bab shalah ya, pintu itu yang standar loh. Ya, jadi kalau nggak dipanggil lewat pintu sholat celaka itu. Karena pintu sholat itu yang paling standar amalan kita yang paling utama apa? Salat itu bukti keimanan, bukti penghambaan kita kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Jadi salat itu bukti penghambaan kita kepada Allah sekaligus pengakuan dan komitmen kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innani anallahu ya, sayalah Allah yang berhak dipertuhankan, berhak disembah. Jadi nama Allah itu bukan sekedar nama. Nama Allah itu punya dua arti utama. Ya, satu yang layak dipertuhankan. Ya, yang harus dipertuhankan Allah. Yang kedua, ya, punya komitmen yang layak untuk disembah. Jadi kita menuhankan dan komitmen kita membuktikan menuhankan itu dengan menyembah. Itu nama Allah. Jadi kalau kita menyebut Allah Tuhan saya, berarti hanya Allah Tuhan kita. Dan untuk membuktikan komitmen kita itu kita menyembahnya. Karena itu dua pokok ini langsung dijelaskan oleh ayat Al-Quran supaya kita nggak keliru menafsirkan. Innani anallah, yang pertama untuk pokok ketuhanan, la ilaha illa ana. Jadi kita hanya menuhankan Allah, tidak boleh menuhankan selain Allah. Ya, la ilaha illa ana, bahkan kalimatnya jelas, ana kata Allah, cuma saya yang Tuhan. Ya, jadi kalau aspek ketuhanan itu sifatnya harus personal untuk menunjukkan Tuhan itu tunggal, esa. Ya, dalam bahasa Arab satu esa yang enggak ada dua sama sekali itu ahad namanya. Ya, jadi ada wahid, ada ahad. Kalau ada wahid, itsnin, tsalasa, arba'ah. Jadi kalau kita ingin jadikan wahid, kata wahid satu, kalau wahid itu satu mungkin ada dua, itsnin, tsalasa. Kalau kita ingin jadikan kata wahid menjadi bentuk satu saja, enggak ada dua, apalagi tiga dan sebagainya, ada dua cara.
Satu ganti menjadi ahad. Ya, ganti menjadi apa? Ahad. Makanya nanti turun surah Al-Ikhlas, surah ke-112. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah gitu kan, yang punya sifat esa satu-satunya, nggak ada dua, nggak ada tiga dan sebagainya. Jadi kita nggak ambigu. Ya, kita tidak ambigu dalam hal ketuhanan. Apakah satu ada kemudian satu dalam dua, satu dalam tiga, dalam empat dan sebagainya. Jadi nggak membuat bingung. Pokoknya Tuhan kita satu, nggak ada yang lain. Ya hanya siapa? Allah saja. Dan itu tempat bergantung. Nanti dalil turunannya banyak, ya, termasuk nanti yang menerangkan kenapa Tuhan mesti satu. Sekali lagi, hanya Islam yang menawarkan bahkan ya ujian terhadap keyakinannya. Jadi bisa diuji, termasuk sumber keyakinannya di Al-Quran. Menawarkan silahkan diuji, silahkan dites, silahkan dicek. Karena itu Al-Quran pun menawarkan logika, kenapa Tuhan mesti satu, ya, kenapa tidak boleh banyak dan sebagainya, kenapa sifatnya harus begini, kenapa beda dengan makhluk dan seterusnya. Nanti di bahasan tauhid, akidah kita bisa bahas itu. Kemudian yang kedua adalah komitmen kita mengibadahi Allah. Jadi kalau sudah menuhankan harus membuktikan aspek ketuhanan itu, ya buktinya disembah, ya kan? Nah, kan harus ada pembuktian. Anda misalnya bekerja, kan? Karyawan di kantor, misalnya kantornya apa? Kantor kuantum misalnya kan, bekerja di kantor kuantum. Bukti Anda karyawan itu kan masuk kerja, ya kan? Ada pekerjaan, masuk ke sistem. Sama bukti kita menuhankan Allah apa? Karena itu ayatnya melanjutkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Pakai fa tuh, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila khudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Jadi antara satu menuhankan Allah dengan peristiwa kedua pembuktian ketuhanan itu dengan menyembahnya, nggak ada jeda. Ya, karena itu kalau ada orang mengaku Tuhan saya Allah, saya agamanya Islam, saya Muslim tapi nggak mau sholat, nah dipertanyakan keimanannya. Karena pembuktian iman itu lewat apa? Lewat ibadah, ya lewat apa? Ibadah. Dan ibadahnya pun dirinci di situ. Ibadah yang paling pokok membuktikan ketuhanan Allah itu, ya setelah itu apa? Wa aqimis shalah. Jadi kalau kita bertanya, rinci Al-Quran itu cuma satu ayat tapi tegas. Ya silakan cari di kitab lain, dimanapun. Ya satu keyakinan misalnya mengatakan saya adalah Tuhan, jadi Tuhannya langsung mengatakan saya adalah Tuhan, sembah saya. Ya saya berani mengatakan nggak akan ditemukan satupun kecuali di Al-Quran. Karena yang mampu mengatakan begitu fitrah ketuhanan. Jadi kalau nggak ada fitrah ketuhanan, apalagi makhluk manusia, nggak akan bisa mengatakan demikian. Ya, hatinya pasti mengingkari, pada ujungnya menolak. Firaun kan pernah pede mengatakan, ana rabbukumul a'la. Tapi setelah akan tenggelam, apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Alana. Bacakan ayatnya. Terus terus nah sekarang baru sadar dia, ya kan? Kemudian Allah tenggelamkan. Nah sebelum ditenggelamkan itu dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Ayo, Ihsan, Faiz, Musab. Amantu bi Rabbi Musa. Bacakan ayatnya. Ihsan, bantu bacakan ayatnya. Ayo, Faiz, cari ayatnya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Bacakan ayatnya. Taib. Sekarang kan dia baru mengatakan kan, saya sekarang yakin dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sebelumnya dia pede mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Ya sebelumnya dia mengatakan saya Tuhan kalian yang paling hebat. Sama persis juga dengan Namrud, dia juga mengatakan saya Tuhan. Cuman itu langsung diselesaikan oleh logika Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat ayatnya? Ayo coba tes dulu ayatnya nih. Kalian ngapal apa enggak nih? Ayo coba. Bukannya itu di Al-Baqarah dulu. Bukan. Yang itu awal ayatnya. Bacakan. Alam tara.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Kamu mau kemana lompat ke ayat 260? Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih أن آتاه الله الملك إذ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي tadinya وأميت. pede kan dia mengatakan saya Tuhan, yang kata Namrud itu. Ya, apa buktinya? Dia nanya dulu ke Nabi Ibrahim, buktinya Tuhan kamu apa disebut Tuhan? Ya, kata dia, kata Nabi Ibrahim dijawab, Allah bisa mematikan, bisa menghidupkan. Dia mengatakan, saya juga bisa mematikan, bisa menghidupkan. Jadi dia bawa pedang, suruh ke depan pegawainya, yang satu dimatikan sama dia, dia katakan, tuh saya matikan satu, yang satu saya biarkan hidup. Saya Tuhan kan? Maka Nabi Ibrahim datang dengan logika, lalu mengatakan apa? Qala قال إبراهيم فإن الله يأتي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب fabuhital فبهت الذي كفر Allahu la yahdil. Itu perbuatan zalim yang paling tinggi. Syirik itu, apalagi menjadikan dia dirinya Tuhan, itu syirik yang paling tinggi. Inna syirka la zulmun azim. Dia itu di surat Luqman. Jadi kalau kita kembalikan ke Al-Baqarah tadi, di ayat berapa tadi? 258. Ya. Jadi ada yang mengaku Tuhan pede, tapi dibalas kemudian. Kalau kamu benar-benar Tuhan, Allah menjadikan matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Balikin sekarang, terbitnya di barat, tenggelam di timur. Maka dia bungkam, ya, karena nggak punya kekuasaan itu, nggak punya kekuatan. Jadi fitrah kemanusiaan, fitrah makhluk tidak bisa membawa kemudian fitrah khalik di situ, nggak bisa membawa sifat-sifat atau aspek-aspek ketuhanan. Jelas ya? Karena itu hanya dalam Al-Quran ya bisa mengatakan Innani anallah, saya adalah Allah. Allah sendiri yang menyampaikan, la ilaha illa ana, nggak ada Tuhan kecuali saya, fa'bud, disembah saya. Maka kita nggak akan temukan ini di kitab-kitab lain karena memang nggak ada fitrah ketuhanan di dalamnya. Ya seperti yang kita yakini. Kalau enggak, tunjukkan aja di kitab mana ada yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Coba silahkan cek. Ya, hanya di Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW ataupun manusia-manusia biasa. Jelas ya? Nah, untuk itu penting kita kembalikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti segala petunjuk-petunjuk Allah dan menjalankan segala perintah-perintah dan menjauhi larangan-Nya. Karena itu kita akan lanjutkan di pembahasan ke sekarang ini dengan meneruskan ya, setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana memaksimalkan ibadah, menyembah Allah lewat pintu salat sehingga dipanggil lewat pintu salat saat kembali kepada Allah ya. Itu yang tadi luasan bahasan kita ya, kembali ke situ. Jadi kenapa pentingnya kita salat? Salat pembuktian keimanan, salat pembuktian bahwa kita ini hamba Allah, salat pembuktian bahwa Allah Tuhan kita. Karena itu amalan pertama yang dihisab di hari kiamat salat, dan pintu pertama yang harus memanggil adalah pintu apa? Salat. Jadi kalau nggak dipanggil lewat pintu salat bahaya, ini menandakan imannya bermasalah. Ya, selebihnya tambahan kita cari lagi selain salat. Ya, kalau dipanggil lewat pintu salat sama semua. Ya, Joni, Cepi, Asep, Deden, ya, Udin Golok misalnya, ya, Ucok Pedang, ya, semua sama. Kalau dia beriman, dia misalnya sholat, ya bagus imannya, ya tetap dipanggil sama. Jadi saya, kita, Anda sama juga dipanggil lewat pintu sholat. Nah, terus yang membedakan amalan kita dengan yang lainnya apa? Makanya di sini ada yang lain. Ya, pintu sedekah, pintu jihad, pintu puasa apa. Jadi minimal kita harus dipanggil lewat 2 pintu. Ya, yang kemarin itu yang zaujaini ya, man anfaqa zaujaini. Siapa yang menginfakkan ya atau bisa melakukan 2 amalan. Tafsir yang ketiga kemarin ya, 2 amalan yang istimewa, maka akan dipanggil ya Abdullah hadza khair. Ya Abdullah, hai hamba Allah, inilah yang terbaik. Ya, bagus ini, silahkan ya. Nah, cuma sekarang apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya dipanggil? Minimal 2 pintu, maksimal seluruh pintu memanggil kita semua. Jelas? Nah, sekarang ikhtiarnya ada paling maksimal di bulan ini. Saat ini sekarang, karena suasana saat ini kita puasa ini, khususnya saat Ramadan, itu Masya Allah semua auranya mengarahkan kita ibadah. Silahkan cek kalau kalian nggak percaya. Ya, Ramadan ini jangankan sholat fardu, orang ketinggalan sunnah aja gelisah. Kejar. Infak dicari-cari supaya bisa infak kan. Dulu orang depan mata minta, belum tentu dikasih kan. Sekarang jauh di mata, ya dekat di kaki juga dicari, atau bahkan dekat di mata jauh di kaki. Kalau Zoom kan dekat di mata jauh di kaki ya. Coba siapa gitu, coba kita cari-cari itu.
ya fakir, miskin dan sebagainya. Jadi ini optimal. Nah, cuma pertanyaannya, orang banyak sekarang puasa Ramadan. Ramadan itu apa? Bagaimana cara kita memanggilnya? Ya, jangan-jangan nggak paham sudah 10 hari puasa Ramadan, ditanya Ramadan itu apa? Ramadan itu puasa. Puasa itu apa? Ramadan. Nah, itu berarti bukan jawaban yang tepat. Ya, nah, kita harus mengakar pada referensi, barangkali ada makna di balik penamaan itu. Kita baca hadisnya. Oleh karena itu kita masuk ke bab yang kelima. Ya, bab yang kelima di kitab ke-30, kitab Usyam. Sekarang nomor hadis urutan ke-8 di kitab ini. Ya, di urutan seluruh hadisnya nomor hadis 1898. Siapa yang baca ya Allah? Bismillah. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mus'ab. Babun hal yuqalu Ramadanu aw syahru Ramadana wa man ra'a kullahu wasi'an. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadana wa qala la tuqaddamu Ramadana. La taqaddamu. Taqaddama ya taqaddamu, taqadduman, taqaddamu, la taqaddamu, bukan la tuqaddamu. Kalau mau dibaca la tuqaddimu, bisa la taqaddamu. Nah, asalnya la tataqaddam jadi la taqaddam. Ya. Baik. Bab yang kelima, saya bacakan dulu babnya. Babun. Babun ini mubtada dari ini ya khabar dari mubtada mahdhuf, asalnya hadza babun. Ini adalah bab baru yang kelima yang tidak kalah penting dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Hal yuqalu Ramadanu au syahr Ramadan. Apakah Ramadan itu kita panggil dengan Ramadan saja ataukah syahr Ramadan? Ya, bulan Ramadan. Bagaimana cara memanggil Ramadan? Dan kalau kita memanggil itu lebih jauhnya lagi, ada nggak perbedaan makna antara saya panggil Ramadan dengan bulan Ramadan, ya kan? Nah, nanti kita lihat ya. Termasuk wa man ra'a kullahu wasi'an, ya, dan ada juga yang memandang bahwa keluasan dalam bab ini. Mau manggil Ramadan silakan, syahr Ramadan silakan, ya. Jadi intinya kita ada pembahasan dua hal di sini. Satu secara tekstual dari hadis dan tema, yaitu tekstualnya, bolehkah kita memanggil Ramadan dengan Ramadan saja atau syahr Ramadan? Mana di antara dua ini yang dibolehkan? Jadi ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan harus syahr Ramadan, ada yang mengatakan itu perkara luas. Mau syahr Ramadan silakan, mau Ramadan saja silakan, kan? Nah, ini gambarannya nanti kita akan bahas secara spesifik. Yang kedua, kaidah itu selalu mengatakan begini. Di dalam kaidah bahasa Arab, penamaan pada sesuatu itu memberikan keluasan makna. Ya, bisa meluas, bisa juga memendek. Ya, bisa maknanya singkat, bisa maknanya luas. Ya, kaidahnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika bertambah bangunan hurufnya atau bahkan harakatkah atau hurufkah, berarti maknanya akan berbeda dari sebelumnya. Ya. Semacam begini misalnya. Kalau kita katakan lam, kan? Lam, ya. La dengan ala. Beda nggak? Beda kan? Baik. Laha dengan alaiha. Lam dengan ha, kan? Lam, ha, alif. Laha dengan alaiha. Lamnya masih ada kan di alaiha, kan? Tapi tambah ain, kan? Ain kemudian ya alaiha. Itu udah beda. Laha untuk dia. Laha itu pemberian biasanya positif. Alaiha juga untuk dia tapi negatif. Ya, laha ma kasabat wa alaiha mak tasabat. Jadi laha itu positif. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma wa alaiha mak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Al-Baqarah 286, ya. Allah tidak akan memberikan beban pada seseorang berupa ujian atau juga berupa penunaian ibadah, ya, kecuali sebatas kemampuan. Ya, jadi kita pun diminta menunaikan ibadah ini, bahkan diatur 5 kali bisa sholat dalam sehari. Itu kalau kita nggak mampu, mustahil diwajibkan. Termasuk ujian hidup. Ya, ujian hidup tuh mustahil. Ujian sekolah aja berdasar kemampuan. Masa ujian hidup di luar kemampuan kita? Ya, coba cek kalau kalian sekolah, kuliah, kan berdasar kemampuan kita yang telah kita pelajari itu diujikan. Nggak mungkin Anda dikasih soal di luar apa yang telah dipelajari.
Itu mustahil. Jelas ya? Jangan kalian katakan gini, besok ujian ya, oh Pak, kita udah banyak ujian hidup, nggak mau ujian sekolah, itu nggak bisa begitu. Ya, ujian sekolah aja, kalian ujian sekolah, pastikan dari materi yang dipelajari kan? Kalau ada materi pelajaran belum dipelajari, diujikan, kalian protes kan? Ya, Pak, ini belum kita pelajari kan? Gitu kan? Ya, apalagi ujian hidup. Ujian hidup begitu. Nggak mungkin diberikan kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita pada bekal yang telah kita terima. Makanya orang tuh dapat ilmu dulu baru diuji. Ya, nggak dapat ilmu nggak akan diuji. Ya, sama kita juga begini dalam kehidupan kita. Ya, jadi ilmu-ilmu itu ada yang diberikan oleh Allah lewat pelajaran formal begini. Ada yang kita dapatkan lewat keseharian interaksi kita, lewat pandangan. Ini kunci pengetahuan, pandangan. Makanya jangan mandang yang aneh-aneh supaya ilmunya nggak aneh-aneh. Kalau kalian mandang yang aneh-aneh, nanti ilmunya nyeleneh. Ya, maka yang dipandang itu pandangan ilmu-ilmu bagus, ya, mandang orang-orang salat, mandang orang baca Quran, sehingga kita bisa melihat dari acara-acara yang bagus, ya, ada inspirasi kita mengikuti. Kan kalau kalian melihat sesuatu kan, ya, jadi inspirasi kan, kebaikan baca dari pandangan. Telinga juga begitu. Kalau kita dengar yang baik-baik, maka masuk ilmu yang baik. Tapi kalau kita dengar yang jelek-jelek, nah itu jadi referensi keilmuan yang jelek, termasuk pikiran. Makanya antara telinga, pendengaran, mata, penglihatan, dan pikiran, fuad, kalau dalam bahasa Qurannya itu akan dihisab, itu sumber pengetahuan. Masih ingat Quran surah ke-17, ayat 36? Nah. Wala taqfu ma laysa laka bihi innas wal basar wal kullu ulaika kana anhu. Oh, sumber pengetahuan. Ya, hati-hati, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti semua hal yang tidak ada dasar ilmunya. Kalau diajak-ajak kemana-mana, tanya dulu mau ngapain, mau kemana kita. Udah ikut aja lah, gampang. Nah, jangan diikuti, nggak boleh. Kalau kata kaidah Quran, tanya, jangan diajak ke tempat yang nggak bagus. Ya, misalnya kalian lagi olahraga kan, beli beca-becaan gitu kan, terus kalian lagi bawa beca gitu, dikira tukang beca. Ya, ada orang, Pak tolong nganterin ya. Dia terus kemana? Dia kan tanya dulu, pokoknya Bapak anterin aja. Nah, jangan mau begitu. Ya harus jelas gitu kan, kemana dianterinnya. Jangan-jangan dibawa ke tempat maksiat, atau dia bawa barang-barang yang nggak bagus dan sebagainya, sehingga melibatkan kita pada keburukan. Ya, atau misalnya kalian mau ke luar negeri nanti berangkat, insya Allah ada orang mau nitip barang ya, tanya dulu isinya apa. Itu kan, isinya apa, mau ke siapa, kontakkan di sana siapa dan sebagainya. Banyak kejadian dulu begitu. Orang nitip-nitip tiba-tiba narkoba itu kan dan sebagainya. Hati-hati tuh pada yang demikian ya. Nah, sekarang kembali ke sini, kita balikin lagi. Jadi semua sumber pengetahuan kita dari pandangan, kemudian pendengaran sampai pikiran kita akan dievaluasi, ditanya oleh Allah kalau kita tidak serius mencerna informasi. Baik, di sini Ramadan atau bulan Ramadan, dan apa maknanya kalau kita panggil Ramadan saja dengan syahrul Ramadan, ya, dengan yang lainnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini pembahasan ini, hadis-hadisnya akan mengacu pada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana. Ya, nanti ada hadis yang akan kita lihat, nomor hadis 38 nanti dalam pembahasan ini, kitab ini. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di sini ada kalimat shama Ramadan. Kalimatnya Ramadan kan. Juga nanti ada waqala la taqaddamu Ramadan. La taqaddamu Ramadan biyaum atau biyaumain, itu kan. Jangan kalian awalkan nanti Ramadan itu dengan mendahulunya puasa sehari 2 hari. Jadi dulu ada puasa yang nyambung. Ya, puasa wisal. Puasa wisal itu dulu orang nggak tahu. Ya, kalau akhir Sya'ban itu sudah berakhir, tiba-tiba dia puasa dikira masih Sya'ban, ternyata masuk ke Ramadan. Jadi untuk antisipasi orang dulu kalau sudah masuk akhir Sya'ban, dia nggak puasa sehari 2 hari, ya, di tanggal 28 atau 29, supaya tidak kemudian mendahulukan Ramadan karena tidak tahu Ramadan ternyata telah tiba. Tapi kalau sekarang zamannya sudah canggih, sudah ada hisab, sudah ada apa ya, sudah ada perhitungan yang bisa memetakan kepada kita kapan Ramadan tiba dan ru'yatnya tanggal berapa. Jadi yang demikian bisa dikondisikan. Baik, mari kita baca hadisnya. Silakan teruskan. Qala haddatsana. Qala haddatsana Qutaibah haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. Baik, itu yang menggunakan kata Ramadan, ya kan? Ini kan pembahasan kita manggilnya Ramadan atau syahrul Ramadan. Nah, ini yang pertama ada boleh. Jadi boleh memanggil dengan dengan kata Ramadan saja. Misalnya insya Allah besok Ramadan tiba. Nah, sekarang kita sedang berada di suasana Ramadan, ya kan? Jadi kita bisa mengucapkan kata Ramadan untuk memberikan nama bagi bulan mulia ini dengan dalil hadis tadi. Ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Ya kan? Kemudian teruskan yang hadis selanjutnya. وقال حدثني يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Udah ketahuan sekarang kan? Coba dalam hadis yang esensinya serupa, Nabi menyebut dengan dua nama, satu Ramadan, satu syahrul Ramadan. Jadi kalau kita lihat ini hadisnya dua-duanya sama dari sahabat Abu Hurairah. Ya, cuma Abu Hurairah menerima dari siapa tuh sebelumnya? Ya, di hadis pertama kan dari siapa? Abi Suhail kan? Abi Suhail dari bapaknya kan? Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Terus kan sebelumnya. Di sama juga Abu Hurairah menerima juga dari Rasulullah SAW. Cuma nanti jalurnya dari siapa sebelumnya? Abi Anas ya, Abi Anas. Ya, persis yang saya sampaikan kemarin itu loh. Kalau kita sedang ngobrol begini, saya sampaikan satu hal, ini ada 6 orang, masing-masing bisa beda menyampaikan, padahal isinya sama. Kan? Mungkin bisa pendek, mungkin bisa panjang. Ya, kalau kita misalnya bisa contohkan kembali, ya, insya Allah setiap hari jam 5 sore dalam channel Adi Hidayat Official akan ada tayangan Aku Suka. Ya, ayo kultum sejenak untuk berbuka. Coba Anip mau nyampaikan misalnya, gimana? Hari besok ada kultum Besok, ya. Aku Suka ya, langsung di channel Adi Hidayat Official. Baik, coba Ihsan. Mas Anip dari Ustaz Adi. Insyaallah sampai jam 5 Yuk, jelaskan suaranya. di YouTube Adi Hidayat Official ada yang Aku Suka. Ada yang aku suka. Aku Suka. Ya, baik. Insyaallah setiap hari pukul 5 sore ada tayangan Aku Suka di YouTube Adi Hidayat Official. Oh, terus apa? Nah, ya. Insyaallah insyaallah setiap hari jam 5 sore akan tayang live Aku Suka di channel Adi Hidayat Official. Sama Joni. Ya. InsyaAllah besok jam 5 ada tayangan Aku Suka. Oh, kan? Ya. Insyaallah setiap hari di pukul 5 sore Di pukul 5 sorenya. ada program Aku Suka, ada kultumnya sebelum berbuka. Intinya semua sama kan? Intinya setiap jam 5 ada tayangan apa? Aku Suka gitu kan? Cuman ungkapannya beda-beda kan? Jelas ya. Jadi ungkapan bisa beda-beda. Ini namanya ya tasmiyatul la yughayyirul musamma. Ya, jadi penamaan itu tidak menghilangkan esensi yang dinamai. Sama-sama aja itu intinya. Nah, hadis juga begitu. Ya, kadang-kadang diterima dari si fulan jadi nabi ketika menyampaikan, yang nggak hadir belum tentu yang hadir itu 1 orang. Ya, mungkin ada 5 orang, 6 orang, 10 orang atau banyak orang, lalu disampaikan lagi. Kan orang-orang setelahnya nyanyi hadis, siapa yang nerima dari nabi? Ya kan? Mungkin dia ketemu si fulan, ada yang ketemu sahabat Abu Hurairah, ada yang ketemu Anas bin Malik dan sebagainya. Semua menerima informasi yang serupa, cuma barangkali redaksi yang disampaikan berbeda-beda. Nah, itulah hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna. Ya, itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lafzun wa ma'nan.
lafdhan wa ma'nan. Jadi lafaz dan maknanya harus sama. Ya, kalau hadis boleh diriwayatkan dengan apa? Makna. Paham ya? Nah, jadi di sini kita temukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dua redaksi, tapi yang satu pendek, yang satu panjang. Mungkin yang satu dengarnya tadi kan, nah, bisa beda-beda. Ini dekat dengan saya begini, kan? Ini bisa lebih pendek lagi kan dan sebagainya gitu, ya. Tapi macam-macam lah, intinya serupa. Maka ini pun demikian. Yang pertama mengatakan idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Jadi langsung nggak pakai tasdid, futihat abwabul jannah. Kalau sudah tiba Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga itu. Maksudnya peluang-peluang kita untuk mendapatkan ya kemuliaan sehingga dipanggil oleh pintu-pintu surga itu dapat. Tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau Ramadan sudah tiba itu Masya Allah gitu kan, peluang pintu-pintu surga dibuka. Ini bisa bahasa kiasan, bisa real terbuka. Artinya nunggu amalan kita apa. Ya, karena gaib nggak tampak dalam pandangan kita sekarang. Bisa juga kiasan, artinya apa? Peluang kita mendapatkan panggilan dari pintu-pintu surga di hadis sebelumnya sangat terbuka. Inilah fakihnya Imam Al-Bukhari. Jadi meletakkan hadis ini setelah yang sebelumnya. Dia menerangkan dulu ada pintu sholat, ada pintu sedekah, gitu kan? Ada pintu jihad, pintu macam-macam. Setelah itu Ramadan, pintu-pintu surga itu kebuka. Artinya saat Ramadan banyak peluang amal bisa kita kerjakan supaya mewujudkan panggilan saat kembali kepada Allah dari pintu-pintu tadi. Jelas ya? Nah, itu futihat tuh langsung membuka, kan? Kalau hadis yang kedua itu menyebutkan syahrnya, idza dakhala syahrul Ramadan, ya, idza dakhala syahrul Ramadan. Jika tiba bulan Ramadan itu, futihat pakai tasydid. Futihat abwabus samai wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ya, maka dibukalah pintu-pintu surga yang di langit itu, pintu-pintu surga. Ya, sama di sini pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, ya. Futihat, dibuka pelan-pelan. Ya, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, dibuka pelan-pelan dalam konteks ini artinya menawarkan kepada kita amalan-amalan sesuai dengan amal kita. Tunaikan terstruktur yang baik gitu kan. Nah, pelan-pelan yang rapi sehingga kita bisa mendapatkan bagian dari rahmat itu. Wa ghulqat abwabu jahannam, dan ditutup kemudian pintu neraka jahannam, pintu-pintu neraka. Ya, kemudian di sini diambil sistem sinekdok pas prototo, sebagian mewakili keseluruhan. Ya, jahanam mewakili neraka. Jahanam itu kan yang paling dahsyat, kan? Jadi jahanam aja ditutup, apalagi yang biasa-biasa. Jadi kalau ada manusia yang masih berbuat perbuatan buruk, nah itu wah, lebih daripada jahanam. Jahanamnya ditutup, dia buka sendiri gitu kan? Nah, itu yang paling bahaya. Ya, wasulsilati syayatin, dan setan pun diikat, ya, dibelenggu. Nanti kita lihat maksudnya apa. Nah, kita ambil yang senafas dengan hadisnya dulu. Ya, senafas dengan hadisnya dulu. Hadis ini kan akan berbicara tentang Ramadannya dulu ya. Jadi yang pertama itu redaksinya menggunakan Ramadan. Yang kedua syahrul Ramadan. Dari dua hadis ini artinya ada keluasan bagi kita untuk bisa menyebut Ramadan. Mau dengan Ramadan saja boleh. Mau dengan bulan Ramadan juga boleh. Ya. Nah, artinya kebolehan ini juga bisa dipahami dengan luas. Apa maksud luasnya? Segala hal yang terkait dengan kemuliaan atau pemaknaan bulan ini, kalau dimaksudkan yang dimaksud bulan ini, maka boleh menggunakan istilah-istilah yang mengacu kepada makna Ramadan. Ya, misal kita ingin sebutkan bulan Ramadan. Ya, kita ingin sebutkan misalnya bulan suci Ramadan. Kita ingin sebutkan bulan penuh ampunan. Kalau sekarang kita sebutkan bulan penuh ampunan, di kepala orang Islam yang terbayang apa? Ramadan. Ya, kita ingin mencari bulan yang ada Lailatul Qadarnya. Bulan apa? Pasti Ramadan. Ya, bulan Rajab nggak ada gitu kan? Al-Muharram nggak ada. Jadi kalau kita ingin memanggil Ramadan, boleh kita memanggil dengan kalimat langsung Ramadan, atau kita memanggil dengan penyebutan yang setidaknya masyhur. Ya, dikenal, populer, melekat pada sifat Ramadan itu. Nah, kata populer itu, ya teman-teman sekalian, itu masyhur bahasa Arabnya. Masyhur itu kan terambil dari kata syahr. Ya, syahara yashharu. Bahwa syahirun wa dzaka masyhurun gitu kan. Nah, kenapa bulan disebut syahr? Dalam sebulan kan ada syahr. Ya, coba ada bulan fisiknya, ada bulan waktu. Kalau bulan fisiknya disebut apa? Qamarun. Ya, kalau purnama Badrun. Ya, qamarun. Ya, qamar itu bulan fisikal.
fisiknya, ya. Jangan mau kamu dipanggil bulan, ya, qamar. Bulan fisik, karena bulan fisik ya belum tentu apa cahaya indahnya. Jadi kalau qamar, walladzi ja'ala asy-syamsa diya wal qamara nura. Itu qamar, itu benda fisiknya. Tapi kalau cahayanya, cahaya yang sifatnya bulatnya disebut apa? Badrun. Biasanya badar, purnama. Kalau perpindahan-perpindahan cahayanya, pantulannya dari bulan itu sehingga menghasilkan perubahan-perubahan fase yang disebut dengan hilal. Ya, jamaknya disebut ahillah. Jadi dari sabit ke agak banyak, ke tengah-tengah, sampai kemudian ke utuh, ya. Itu semua fasenya disebut dengan ahillah, jamak dari kata hilal. Ya, ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ahillah. Jadi harus tahu itu, ya. Nah, kalau disebutkan fisiknya, bendanya apa namanya tadi? Qamar. Kalau purnamanya badrun. Kalau fasenya hilal. Jamaknya ahillah, ya, semua. Nah, itulah kalau kalian mengerti ini, kalian paham kenapa Nabi disebut dengan badrun. Anta syamsun anta badrun, ya. Apa namanya, disebut juga dengan qamarun dari pantulan sinarnya. Qamarun dengan qamarun siddan Nabi. Itu kan ada syair itu, ya. Itu syair sebetulnya mengambil dari salah satu pujian, ya, yang dapat royaltinya Mustafa Atif gitu. Padahal itu dari asalnya dari salah satu pujian. Jadi ada salah satu, ya, kalau tidak keliru itu nanti ada Zuhair bin Abi Salma, ya. Jadi dia pernah mencela Nabi di masa keislaman, jadi mencela dan sebagainya. Ada pasal penghinaan lah kepada Nabi sehingga diburu, ya. Jadi diperintahkan pada masa itu tangkap buru supaya nggak menyebar jadi fitnah. Ya, makanya kalau ada, itu sudah fitrah, ya. Jadi kalau ada penghinaan, celaan yang menyebabkan kerusuhan dan sebagainya, provokasi, tangkap, jangan dibiarkan, jangan dilama-lama. Kayak sekarang nih ada Nabi ke-26 tuh yang aku itu, ya. Tangkap aja udah, jangan dirame-ramein gitu kan. Ya udah, buru langsung. Kalau di luar Interpol gerakan dan sebagainya, nanti semakin dilama-lama, apalagi digoreng media, jadi rusuh, rame gitu. Kita dukung, ya, langkah dari Barreskrim, Interpol, coba langsung aja tangkap, kemudian diselesaikan, ditutup, dan media nggak usah dirame-ramein gitu, udah aja ambil langsung. Jadi semakin diramaikan, semakin terprovokasi nanti orang rame. Nah, kemudian setelah itu dia merasa terancam dan sebagainya, terus dia juga mengetahui bahwa Nabi pemaaf. Ya, Nabi pemaafnya. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamar dulu, menyamar. Kalau ketahuan tuh udah pada tegang aja, Umar tuh udah nyiapkan pedangnya gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu begitu dia sudah menatap Nabi, dia mengeluarkan satu pujian kepada Nabi, qasidah. Ya, qasidah Banat Sa'ad. Jadi begitu dia kemudian memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pujian kepada Rasulullah, dan diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pujiannya supaya enggak berlebihan, itu kan, dan benar. Lalu dihadiahkanlah burdahnya Nabi. Burdah, jadi semacam ada jubah ininya, ya, kayak jubah luarnya, atau burdah itu bisa juga diartikan seperti sorban atau apa, ya, dipakaikan. Maka di situ dikenal dengan qasidah burdah. Ya, qasidah burdah gitu. Itu diantaranya, ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau tahu, kita paham sejarah seperti itu, kita ngerti nanti ini maksudnya kemana gitu. Nah, jadi ada lagi yang hitungan hari, waktu. Jadi misalnya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari disebut apa? Pekan, kan? Pekan. 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan disebut apa? Bulan. Ya, bulan itu disebut apa bahasa Arabnya? Syahr. Ya, hari yaum, ya. Minggu, pekan, usbu', kan? Minggu, pekan, ya. Sepekan itu usbu'. Kalau sebulan? Syahr. Kenapa disebut dengan syahr? Oh. Kenapa coba? Karena umumnya dalam bulan itu akan dikenal peristiwa-peristiwa yang populer. Ya, akan dikenal peristiwa-peristiwa populer. Orang kalau pengen tahu peristiwa, kalau enggak menyebutkan bulan, dia menyebutkan tahun. Tahun pun dicari bulannya. Coba gini, kita kemerdekaan kapan? Oh, Agustus, kan? Ya kan? Pasti Agustus, itu yang kita ambilnya. Gitu kan? Haji bulan apa? Dzulhijjah, gitu kan? Jadi yang kita kejarnya pasti itu.
Ya, jadi Agustus udah 17 Agustus tahun 45 gitu kan. Kali tahunnya, tapi bulannya kita ketahui Agustus nih. Mau ada proklamasi, ada kemerdekaan. Ya, Indonesia kita tercinta. Jadi itu yang diambil. Jadi kenapa disebut dengan bulan? Karena ada sesuatu yang populer, ada yang familiar. Nah, kalau kita menyebutkan syahrul Ramadan, maka kita ingin memberikan kesan bahwa ada yang familiar, ada yang populer, ada yang bagus di Ramadan ini. Ya, seakan-akan memberi kesan, hidupkanlah bulan ini dengan baik, karena banyak di situ yang sangat istimewa. Saking istimewanya jadi populer. Contoh apa? Lailatul Qadar, ya kan? Nuzulul Quran, Fathu Makkah, peristiwa Perang Badar, dan sebagainya. Itu kan populer, terjadi di bulan Ramadan. Jadi kalau disebutkan kepada Anda misalnya, insya Allah kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Itu kalau kita ngambil bulannya aja, mungkin nggak terasa ke jiwa kita. Tapi kalau kita katakan syahrul Ramadan, bukan sekedar ini Ramadan, tapi ada banyak yang populer di sini yang harus kita jadikan inspirasi, kita belajar. Ya, jelas sampai sini ya? Nah, jadi kalau kita ingin terjemahkan dalam bahasa bebas, boleh kita katakan misalnya bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, itu kan di dalamnya. Ya, di sini ada malam Al-Qadar dan seterusnya. Jelas ya? Nah, kalau Ramadan sendiri apa artinya? Ramda. Kalau Ramda itu apa? Ramadan. Ramadan apa? Ramda. Baik. Ramadan ya akar katanya ya bisa dari kata Ramda atau dari Ramada yarmadu bisa. Ya, Ramda itu sifatnya Ramada yarmadu. Ramada asalnya panas, terik. Ya, panas, terik, membakar, sinar yang membakar. Ya. Kalau kalian ingin jadikan bentuk superlatif, sangat, kan? Dahsyat, banyak, maka tambahkan alif dan nun di ujungnya. Jadi Ramadan, yang sinarnya sangat terik, yang begitu membakar. Ghafara, mengampuni, ghufran, yang banyak ampunannya. Ya kan? Apalagi misalnya? Apalagi? Apalagi misalnya? Ghufran, tadi sudah. Apalagi? Syukran ya. Syukran syin kaf ra ya. Ra alif syukran. Furqan. Ya, Furqan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Quran juga masuk di situ. Ya, dari qira'a yaqra' Quran wa qira'atan wa Qur'anan. Hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Tuh. Jadi setiap ada tambahan alif dan nun berarti bertambah ya, banyak, sangat atau dahsyat. Ramadan kenapa disebut dengan Ramadan? Secara tekstualnya, secara hakikatnya, dulu waktu masa-masa Ramadan itu memang situasi panas. Panas, terik, membakar gitu kan. Sehingga sebelumnya bulan ke-8 ini disebut Sya'ban. Yang pernah saya terangkan. Ya, tasya'ub, jadi masyarakat menyebar mencari air untuk persiapan di bulan ke-9 karena memang panas. Saking panasnya ya bisa sumur itu mengering, sulit untuk mencari akses. Karena itu mereka mencari sejak bulan ke-8 Sya'ban. Nah, kemudian ini dipertahankan di masa Islam untuk memberikan makna kiasan. Bahwa dengan Ramadan itu ketika masuk kita ke bulan Ramadan, Allah berkenan ya membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan-kesalahan kita seperti halnya sinar matahari membakar sekeliling yang ada sehingga menjadikan terbakar hangus dan hilang seketika. Ya, itu yang dimaksudkan man shoma ramadhana imanan wah saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan serius, tulus, sungguh-sungguh dan dia berevaluasi diri, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah ia lakukan, dibakar dosa-dosanya seperti sinar mentari yang sangat terik membakar sesuatu sampai hangus tak bersisa. Jelas sampai sini? Makanya kalau disebutkan Ramadan, orang yang beriman itu langsung berharap penuh kebaikan. Ya, apalagi syahrul Ramadan, banyak keistimewaannya selain membakar dosa, menghilangkan kesalahan, banyak hal yang bisa didapatkan. Makanya orang-orang beriman kalau disebutkan Ramadan itu hatinya langsung tersentuh, jiwanya gitu terpacu untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memohon kebaikan-kebaikan, banyak kemudian mendekat kepada Allah di sepertiga malam, ya saat malamnya, saat siangnya evaluasi. Jadi sebetulnya penyebutan nama itu bukan sekedar nama. Ya, jadi di dalam Islam itu punya makna. Seperti waktu sholat itu ada artinya.
Subuh, kenapa disebut subuh? Kenapa ada dua nama subuh dan fajar? Zuhur, itu ada artinya. Ya, asar, maghrib, isya, ada maknanya. Harus tahu kita, harus tahu. Ya, semua punya makna dalam Islam. Gak ada yang gak punya makna, termasuk Ramadan. Jadi kalau disebutkan Ramadan, ya bulan apa nih Ramadan? Jangan asal aja Ramadan lewat aja. Nah, itu tandanya kita hanya di lisan saja. Gak sampai ke hati, gak sampai ke jiwa. Kalau sampai ke jiwa kita mengerti Ramadan, ya Allah. Ada peluang diampuni dosa, berarti harus banyak istighfar, menjaga diri dari keburukan-keburukan. Syahr Ramadan, oh berarti harus banyak mencari-cari keutamaan-keutamaan, yang populer apa, nanti persiapan, cari malam Al-Qadar, kan? Cari rahmat Allah, malam-malam lewat tarawih misalnya, cari ampunan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu banyak ya, itu bisa kita dapatkan. Nah ini kurang lebih pemaknaan yang bisa kita ambil dari sini. Ya, jadi penting belajar itu dengan dalam sehingga bisa tidak hanya kita mengambil detailnya saja tekstual. Jadi kalau untuk panggilan, boleh panggil Ramadan? Boleh. Bulan Ramadan? Bulan suci Ramadan? Boleh. Bulan penuh berkah? Bulan penuh ampunan? Boleh. Pokoknya semua yang baik-baik yang mengkhususkan cirinya masuk ke Ramadan boleh kita panggil demikian. Jangan misalnya ini adalah bulan suci agung penuh berkah, bid'ah, nggak bisa ya. Jadi kita harus ambil teksnya ya, ada datanya, kemudian ada informasinya, dan lebih daripada itu pemahaman kita untuk mengimplementasikan makna tadi dalam kehidupan. Jelas? Paham tidak? Baik ya, kalau sudah paham, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Diam berarti diam tanda setuju, paham ya. Kalau di kaidah usul fikih itu as-sukutu alamatu nah itu bahasa Slovakia ya. As-sukutu bahasa Arab, sukut diam itu alamatu tandanya setuju ya. Jadi makanya kalau nanti kalian melamar, nanti menikah ya, melamar misalnya, nah itu harus dipastikan dijawab ya. Nah, tapi kalau nggak dijawab juga kalian bahagia, katanya setuju ya. Nah, makanya para akhwat nanti kalau dilamar Anda harus jawab ya. Kalau tidak, katakan tidak ya, jangan Anda diam saja. Kalau diam Anda setuju ya. Jadi kalau tidak misalnya tidak, tidak ya tidak gitu kan. Kalau jangan ambigu, kalau misalnya iya katakan iya, jelas ya. Tapi kalau dalam ilmu diam itu tanda apa? Setuju gitu. Kalau sama paham juga demikian. Kalau tidak paham ya, bertanya ya. Kalau paham ya sudah katakan paham. Baik ya, jelas ya. Baik, paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak, jangan diam ya. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah meridhai kita semua. Semoga di bulan ini kita digiatkan oleh Allah untuk mencari keberkahan, kemuliaan, tambahan pahala, dan juga disempurnakan kekurangan-kekurangan kita insyaallah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya itu yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah berkahi kita semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang barangkali tidak tepat, mohon dimaafkan. Semoga Allah menyempurnakan segala kekurangan kita semua, dan semoga segala kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita terima dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah wafiqna bima ta'allamna bih, wafiqna ya Allah linafhama ma ta'allamna bih, wafiqna lin'amala ma fahimna mimma ta'allamna bih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa insyaallah di sore hari tepat pukul 5 dengan izin Allah Subhanahu wa taala di episode Aku Suka yang ke-10. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Ada rahasia di balik takbir yang kita tunaikan dalam salat insyaallah. Adi Hidayat bersama teman-teman dari Pukau, program utama Kadar Ulama. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Imam Al-Bukhari. Sekarang kita sudah masuk di hari ke-11, Masya Allah, di bulan Ramadan. Tak terasa sudah pekan kedua, di Jumat kedua maksudnya. Sudah masuk di tanggal 11 Ramadan, hari Jumat tahun 1442 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh ibadah yang telah kita tunaikan, siam kita, Masya Allah, qiyam kita,
dan berkenan pula mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dan diberikan yang terbaik dalam kehidupan kita insyaallah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali dalam kajian Madrasah Imam Al-Bukhari. Ini kitab yang saya gunakan untuk membahas hal-hal spesifik terkait dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait berkelindan dengan penunaian ibadah puasa Ramadan kita. Dan ini kita dapatkan insya Allah dalam kitab As-Shaum karya Al-Imam Al-Bukhari di kitab ke-30. Ini yang biasa kita kaji. Ya, jadi saya ingatkan kembali di kitab Al-Imam Al-Bukhari ada 97 tema besar yang disebut dengan kitab, ya, dari mulai kitab Badil Wahyi, kitab permulaan turunnya wahyu yang menegaskan kepada kita bagaimana ciri-ciri seorang itu sebagai nabi, gitu kan? Cirinya bagaimana turun wahyu dan sebagainya, sehingga bisa diketahui kalau ada orang-orang mengklaim misalnya nabi dan sebagainya, apakah dia punya ciri-ciri ini atau tidak. Kalau tidak bisa kita tepikan. Ya, dan tegas kalimat Nabi SAW mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya, gitu kan? Jadi kalau ada orang mau ngaku nabi ke-26, 27, 28, gitu kan, dan sebagainya, itu bisa kita tepikan seketika. Ya, dan tidak usah terlalu pusing dengan persoalan itu. Karena itu pentingnya mengaji ya hadis Al-Imam Al-Bukhari salah satunya untuk menguatkan keyakinan kita dan meyakini bagaimana Rasulullah SAW diutus untuk memberikan petunjuk kebaikan kepada kita. Kemudian ada Kitabul Iman, tema tentang iman, penguatan iman. Ada orang sering bertanya bagaimana kok iman saya suka naik turun kalau sedang naik semangat ibadah. Ya kalau turun kemudian ya, jangankan sholat sunnah, fardu pun kadang-kadang terlambat ya. Nanti ada 57 hadis di Kitabul Iman ini yang membantu kita bagaimana konsisten pada satu amalan yang bisa menaikkan iman kita dan menjaga supaya tidak turun. Nanti ada Kitabul Ilmi tentang ilmu, bagaimana belajar yang efektif, mengatur waktu, kan? Sering orang banyak tanya, Ustaz, bagaimana cara belajarnya, mengatur waktunya dan sebagainya. Nabi sampaikan. Dan apa yang Nabi isyaratkan pada kita itu yang terbaik dibandingkan dengan metode yang manusia banyak sampaikan, kan? Karena dari Nabi itu pasti petunjuk wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Nah, terkait dengan puasa pun yang kita tunaikan khususnya pada saat ini Ramadan, kan, ataupun di luar itu pasca Ramadan, ada banyak ketentuan yang Nabi sampaikan kepada kita. Karena itu spesifik beliau membuat sebuah tema di ke-30, tema ke-30 urutannya, Kitabus Shaum namanya. Ya, ketika disebutkan Shaum, seperti saya sampaikan di awal mula jumpa kita, ini akan menunjuk kepada segala hal yang terkait dengan penunaian puasa dan aspek-aspek terkait berkelindan dengannya, ya, secara umum luas. Dan di dalamnya tentu ada cakupan tentang siam Ramadan. Alhamdulillah di pertemuan kemarin kita sudah sampai belajar ke 8 hadis ya, sampai bahkan 9 hadis. 9 hadis sampai nomor hadis 1899, yaitu di urutan awal sampai akhir. Kemudian di Kitabus Shaum sendiri sudah sampai ke 9 hadis kita dapatkan di bab yang kelima. Ya, kemarin kita belajar apakah disebut Ramadan saja atau bulan Ramadan. Hal yuqalu Ramadan atau syahr Ramadan. Dan kita telah terangkan ya bahwa boleh menyebut secara luas Ramadan atau bulan Ramadan, atau syahr di sana menunjuk kepada segala hal yang populer yang menunjukkan satu keistimewaan atau kekhususan di bulan itu. Jadi boleh kita menyebut misalnya bulan Maghfirah, bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan turunnya malam Al-Qadar, itu boleh, sah. Dan itu menghadirkan motivasi kepada kita. Jadi bukan sekedar menyebut. Ya walaupun disebut bulan Ramadan, ketika kalimat Ramadan harus menghadirkan kesan kepada kita. Berasal dari kata ramda, ya, atau ramadha, sesuatu yang membakar, ya, terik yang panas, yang seakan memberi kesan kepada kita dengan penambahan alif dan nun di ujungnya Ramadan, bentuk superlatif, sirah mubalaghah, memberikan kesan bahwa akan banyak ampunan Allah berikan yang membakar dosa-dosa kita ya pada saat Ramadan ini. Nah, seperti apa keterangan terkait apakah seorang seketika dengan puasa bisa dibakar kemudian dosa-dosanya, digugurkan kesalahan-kesalahannya? Nah, itu tentunya ada rumus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita akan bahas di pertemuan kali ini masuk pada bab berikutnya, bab yang ke-6. Ya, bagaimana puasa kita bisa berkualitas dan dengan kualitas itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, membakar kesalahan-kesalahan kita seperti sinar mentari yang sangat terik, membakar benda-benda tertentu sampai habis seketika. Ya. Nah, jadi saya tidak menginginkan kita hanya menyebut atau tahu, karena dalam istilah syariat termasuk kata-kata itu punya makna. Nggak ada dalam Islam yang hampa makna, itu nggak ada. Ya, even itu terkait dengan waktu sholat misalnya. Pernah saya katakan,
Ya, nama-nama sholat itu ada artinya. Nama-nama sholat ada artinya. Dan penetapan nama untuk ibadah pun ada artinya. Kenapa ini A, kenapa ini B, kenapa bacaannya begini, selalu ada makna. Ya, dan di antara makna Ramadan tadi bisa menggugurkan dosa-dosa, bisa membakar kesalahan-kesalahan, dan tentunya tidak sebatas menunaikan puasa biasa. Ada rumus yang harus kita ikuti, ada ketentuan yang harus kita patuhi, dan ketentuan ini bersumber dari keterangan Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah keterangan itu nanti di sini ada di bab yang ke-6. Ya, bab ke-6 masih dalam Kitabus Shaum. Ini yang saya ingin tunjukkan. Nah, ya, teman-teman sekalian, ini babnya. Nanti kita bisa akses di sini bab yang ke-6. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Babu man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyatan. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsuna 'ala niyyatihim. Wah, ini Masya Allah itu ya, ini bagus sekali. Bab, nah ini kembali ke idhafat. Kalau sebelumnya kan ada perpaduan nih, kadang idhafat, bab wujubi shaumi Ramadan. Ya, dalil, bab tentang dalil. Diidhafatkan ke situ untuk menunjukkan satu pengetatan. Ya, dalam tema yang akan disampaikan seakan-akan segala ibadah itu terikat dengan dalil, dengan ketentuan. Kemudian ada lagi yang menggunakan bentuk mubtadanya mahdhuf. Seperti babun, ya kan? As-siyamu kafaratun. Jadi di situ hadza babun as-siyamu kafaratun, untuk menunjukkan sifat bagaimana puasa itu memiliki keistimewaan yang bisa menjadi kafarat dari dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Nah, ini lebih umum di sini. Dia idhafatkan lagi babuman. Jadi langsung idhafat. Kalau idhafat itu disandarkan, jadi punya kekuatan hukum yang mengikat. Ya, seperti kalau kita katakan misalnya baitun, rumah umum, kan? Tapi kalau kita katakan Baitu Ahmad, maka rumah ini diikat, ya, kepemilikannya kepada Ahmad, terikat sesuatu yang kuat. Jadi kita nggak bisa klaim ini rumah saya, boleh masuk seenaknya, nggak bisa. Ya, ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Pun demikian, ini babu man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyatan. Bab ini akan menjelaskan dan mengikat satu hukum yang sangat kuat tentang man shama Ramadhana, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Ya, man itu menunjuk kepada bentuknya singular tapi punya makna yang jamak, plural. Ya, bentuknya singular dalam arti menunjuk kepada personal setiap orang. Jadi bisa mohon maaf, bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, secara personalnya. Ya, jadi di sini ingin mengkhitab setiap diri kita, mengajak setiap diri kita, tapi punya makna yang luas kepada siapapun. Ya, tapi spesifik kepada personalnya dengan ajakan yang sangat terbuka. Jadi kalau ada kata man, misalnya man shoma, siapapun, Anda termasuk Anda, secara personalnya, mau laki-laki, mau perempuan, tua, muda dan sebagainya, shoma yang berpuasa Ramadan. Ya, khusus di sini Ramadan. Jadi ini sifat ini, keistimewaan ini hanya mengikat di puasa Ramadan saja. Anda nggak akan temukan ya di puasa-puasa yang lain. Ya, nanti puasa lain punya keistimewaan tersendiri, sifat tersendiri. Ini Ramadan punya kekhususan. Ya, siapa yang menunaikan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan, keimanan, ihtisaban dan ketulusan, keikhlasan kepada Allah disertai dengan evaluasi diri. Jadi ihtisab itu mengandung arti bukan hanya sesuatu yang tulus, yang dikerjakan dengan murni ya karena Allah, tapi juga mengandung sesuatu yang dievaluasi, diperbaiki, ya kan? Maka dari sini nanti ada kaitan akar. Jadi ini dari ihtasaba, yahtasibu ihtisaban, akar utamanya dari kata hasiba yahsabu, nanti seakar dengan kata hisab, dan terambil juga dari situ dari kata muhasabah. Ya, terambil juga kata muhasabah. Jadi derivasinya banyak tuh. Dari kata hasiba yahsabu bisa dua, hasiba yahsabu bisa hasiba yahsibu. Ya, bisa hasiba yahsabu bisa hasiba yahsibu. Dari situ nanti bisa hasaba yuhasibu. Ya, jadi muhasabah. Kemudian jadi bisa ihtasaba yahtasibu, akarnya dari kata hasiba. Menghisab, menghitung, ada ilmu hisab. Ya, ilmu hisab, menghisab tentang awal mula Ramadan, akhirnya awal mula Id, Dain, Idul Fitri, Idul Adha. Itu ilmu hisab, astronomi, itu hitungan yang sangat kompleks. Nah, lebih kompleks lagi hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Proses kita berupaya menghisab diri, memperbaiki diri sebelum kembali kepada Allah, sehingga menjadikan semua ibadah kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan menepikan yang kotor-kotornya, itu disebut dengan ihtisab. Ya, ihtisab. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari memberikan kisi-kisi di bab hadisnya, bab man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Bab
yang menjelaskan tentang orang yang puasa Ramadan dan dia lakukan dengan keimanan. Jadi bukan puasa biasa. Satu, kerjakan di bulan Ramadan. Kedua, dia kerjakan dengan iman, yakin betul ya dengan puasanya ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah iman, ya maka ada komitmen keyakinan yang dibuktikan lewat amal saleh. Nanti kita teruskan ya dalam pemaknaannya. Kemudian wahtisaban dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh dengan berevaluasi, waniyatan dan meluruskan niatnya, ya, meluruskan niatnya karena Allah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan sebagaimana komentar Sayyidah Aisyah ya Ummul Mukminin, semoga Allah meridai kepada beliau, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komentar ini disampaikan bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsuna ala niyyatihim. Jadi semua umat Nabi Muhammad SAW, termasuk umat manusia keseluruhannya, terutama insan beriman, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pekerjaannya berhasil atau tidak, diridhai Allah atau tidak. Semuanya itu saat kita dibangkitkan akan diukur berdasarkan niatnya. Ya deh, berdasarkan apa? Niatnya. Boleh jadi ada orang rajin puasa, gitu kan, rajin sholat, rajin bahkan umroh dulu hampir tiap bulan sebelum pandemi, tapi niatnya beda. Bukan karena Allah, maka nggak punya nilai di hadapan Allah. Ya, nah ini baru judul. Biasa Imam Al-Bukhari suka ngasih kisi-kisi itu sebelum masuk ke hadisnya, dikasih dulu itu. Ya, kalau kita kan sekarang itu ditempatkan oleh kita misalnya di mana? Di selain subtema juga ada di daftar isi kan. Jadi kalau nyari hadis nggak susah. Ya, jadi begitu pengen nyari hadis kan, kalau hadisnya masih umum, nggak ada topik tertentunya, oh kita gimana ya nyari hadisnya, masih banyak nih. Tapi kalau kemudian kita pengen langsung temanya, langsung ketemu ke bawahnya, lebih gampang. Ya, jadi ada nanti Mu'jamul Fahras fi Al-Fadhil Hadis, karena Winsing itu orang orientalis, dan dia minta bantuan ya pada salah satu orang Arab, orang Islam, untuk bisa bikin indeks hadis. Yang bikin orientalis itu besar dia, tapi mesti hati-hati juga karena ada beberapa racunnya dalamnya. Itu yang Mu'jam ini indeks pertama untuk menunjukkan kepada hadis ya secara manual. Jadi nyari dari huruf A apa gitu kan. Nah, baru dirujuk lagi ke kitabnya, di mana ditemukan. Ya, di mana ditemukan dan seterusnya. Sekarang udah pakai komputerisasi, lebih gampang. Gitu. Tapi di sini Imam Al-Bukhari mengajarkan pada kita cara nyusun sesuatu dengan mudah. Ya, kalau kita ingin informasikan pada orang lain babnya tentang ini nih, kamu cari ini, hadisnya ini. Ya. Baik. Bismillah, yuk kita bacakan hadisnya. Nomor hadis 1901 dari urutan pertama sampai ke sini. Qala haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rawi terakhirnya yang terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar yang sudah saya pernah kisahkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, nomor hadis 760. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik teman-teman sekalian. Jadi nanti di sini ada hal yang penting kita garis bawahi. Pertama, Nabi menyampaikan man qama lailatul qadri. Ya, yang senafas dengan ini nanti ada redaksi man shama ramadhana, ya, yang terusannya, yang malamnya man qama ramadhana. Jadi senafas dengan ini man qama ramadhana. Ini spesifik man qama lailatul qadri. Yang kita garis bawahi dulu kalimatnya imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya ingin ambil dari bagian yang kedua dulu. Perhatikan baik-baik. Di sini ada dua lafaz yang sangat penting. Satu amalan, ya, amal bila kita kerjakan. Yang kedua, teman-teman sekalian, apresiasi yang Allah berikan, hasil dari amalan ini, buahnya apa? Ya, jadi kalau kita menanam sesuatu, ada buah bisa kita nikmati, gitu kan? Nanam pohon mangga, keluar mangga, dan kita nikmati, dan seterusnya. Nah, asal jangan dikotori. Anda kotori tanamannya, terus Anda ganggu tanamannya, itu nggak akan tumbuh buahnya, bahkan bisa hancur tanamannya. Begitu pula amal saleh. Ya, kita mengerjakan satu amalan, kita pupuk dengan benar, keluar buahnya. Nah, saya ingin dari buahnya dulu yang kita dapatkan. Ada satu hal yang sangat dahsyat di sini, yang mengikat Ramadan saja. Jadi adanya cuma di Ramadan. Di luar Ramadan sulit kita temukan. Ya, dengan amalan ini ya, dengan amalan ini. Walaupun mungkin peluang yang lain bisa kita dapati. Apa itu?
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni oleh Allah ma segala. Jadi kalau sudah ma itu nggak ada batas. Ma itu apa? Nggak ada batas. Jadi isim mausul menunjuk pada satu keadaan, sifat atau benda, itu yang sifatnya nggak ada batasan, sepanjang nggak dibatasi. Kalau kita batasi ya sudah. Ya, ana uridu ma yakunu fi hadhil qa'ah. Ya, saya pengen segala hal yang ada di ruangan ini, cuma di ruangan ini saja, di luar ruangan ini saya nggak pengen. Itu pembatasan. Ya, atau kalau kita katakan misalnya lebih luas, ana uridu ma fil mabna, saya pengen semua yang di gedung ini. Ya kan? Maka semuanya tanpa kecuali. Di sini teman-teman sekalian, di sini Nabi sampaikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, ada apresiasi yang Allah berikan lewat lisan Nabi SAW. Ada kondisi di bulan Ramadan, itu semua dosa yang telah berlalu sampai di titik kita puasa itu diampuni dosa. Allahu Akbar. Ya, dan gak ada orang gak punya dosa. Mustahil orang gak punya dosa, mustahil. Bahkan sampai hari ke-11 Ramadan ini. Ya, mustahil orang nggak punya dosa, pasti ada aja. Nah, jadi kalau kita tarik sampai ke detik ini kita puasa. Sekarang ini hari Jumat, ya kan? Hari Jumat sudah jam 14 lewat, sekarang di jam saya 26 menit, 14.26, ya kan? Sampai detik ini kalau kita melakukan amalan ini, Anda kerjakan amalan ini. Oh, kalau di YouTube kerjakan ini, dosamu diampuni. Kerjakan ini, rezekimu mengalir, gitu kan? Itu kan cuma tulisan orang bikin aja. Nih, ini benar-benar dari hadisnya. Anda amalkan ini, detik ini, kan, diamalkan dengan benar dan sesuai dengan petunjuk ya Nabi SAW, maka ada peluang besar Allah berkenan mengampuni semua dosa yang pernah kita kerjakan. Tinggal bagaimana cara kita memohon kepada Allah supaya ampunan itu turun. Nah, kapan itu waktunya? Ini yang kita baca. Ya, yang pertama, ini yang paling dahsyat teman-teman sekalian. Man qama lailatul qadri. Siapa yang bisa membangun mendirikan ibadah di malam al-qadar. Ini ada dua redaksi yang penting ya. Nanti ada redaksi lain. Man qama ramadhanan. Siapa yang bangun di setiap malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Ya, menghidupkan malam Ramadan. Biasanya kalau sudah qama qiyam itu diisi dengan sholat. Makanya kita coba berlatih dengan tarawih yang kita tunaikan, ya. Dari mulai ba'da isya itu. Kalau kita bisa hidupkan lagi malam harinya, misalnya jeda setelah kita menunaikan tarawih, dan malamnya bangun lagi, walaupun cuma 2 rakaat, terus di situ kita mengerjakan amalan, nanti kita akan lihat amalannya, ya. Kita lakukan dan sebagai ada peluang kita mendapatkan malam Al-Qadar. Jadi kalau kita padukan dua hadis, hadis pertama man qama lailatul qadri, hadis yang kedua man qama ramadhana, ya. Siapa yang bangun malam Al-Qadar, bagaimana dapat Al-Qadar itu? Rumus cepatnya dari Nabi, bangun aja setiap malam Ramadan. Ya kan? Memang nanti ada spesifik di hadis Muslim terutama spesifik memburu malam Al-Qadar di 10 malam terakhir. Ya, karena sering datangnya di malam-malam yang terakhir, 10 malam terakhir. Tapi kalau Anda pengen dapatkan, nggak ingin luput, rumus Nabinya cepat sekali. Setiap malam Ramadan bangun. Ya, bangun malamnya. Yang nggak harus sepanjang misalnya malam, ya tidak harus begitu juga. Anda bisa istirahat dulu, ya kan? Kalau sahurnya misalnya Anda sekarang subuh misal 4:30 gitu kan, Anda bisa misalnya dari sahur mulai jam 4:04, ya kan? Atau mulainya jam 4, jadi Anda bisa bangun 3:30, walaupun cuma sholat 2 rakaat, kan? Terus itu melakukan amalan tertentu, nanti kita akan lihat amalannya. Jika benar dilakukan, itu peluang Allah mengampuni dosa kita di malamnya. Ya, malamnya. Tidak cukup dengan itu, man shoma ramadhana. Siapa yang puasa siang harinya kan? Di subuh sampai dengan maghrib. Malam kan isya sampai menjelang subuh. Jadi Masya Allah ini teman-teman sekalian, setiap hari siang malam. Jadi ada sifat di bulan Ramadan itu, keutamaannya diantaranya adalah mendatangkan ampunan Allah setiap hari siang malam, 24 jam. 24 jam, berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari-hari biasa kan kita harus menemukan waktu-waktu spesifik. Misal diantara adzan dengan iqamat, misalnya di waktu sahar, menjelang subuh, sekitar 15 menit sebelum subuh kita istighfar. Kan ada waktu-waktu spesifik. Tapi Ramadan tidak. Ramadan 24 jam. Setiap hari. Setiap hari 24 jam dibentangkan ampunan. Makanya kalau ada orang mengatakan Ramadan bulan pertama, 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, ketiga itu benar, itu hadisnya bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Itu bisa diduga hadisnya bermasalah. Ya, hadis palsu gitu kan. Atau hadisnya sangat bermasalah lah, dhaif gitu kan. Nah, di sini jelas Nabi memberikan rumus bahwa setiap hari 24 jam
Itu Allah memberikan peluang ampunan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai nanti ada dari malaikat yang memberikan pernyataan yang nanti diaminkan oleh Nabi. Ya, diaminkan oleh Nabi. Pernyataannya tegas sekali. Ya, jadi ketika Nabi akan naik ke atas gundakan mimbarnya untuk menyampaikan tausiah, turun malaikat Jibril. Ini biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini malaikat yang berdoa, Nabi mengaminkan. Nah, di antara 3 doa beliau, setiap naik satu tuh kan, ya, malaikat berdoa. Naik berdoa, naik berdoa. Nah, di antara itu ada yang terkait dengan Ramadan. Ya, di antara bahasanya raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin atau bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya, raghima anfu rajulin, sungguh jauh, ya, sungguh sangat disayangkan, sungguh jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh mengecewakan. Liman adraka Ramadan, siapa yang sampai mendapati Ramadan falam yughfar lahu, tapi gak mampu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keterlaluan lah. Ya, tiap hari dibentangkan ampunan, dia nggak dapat kan? Ya, kalau sehari belum dapat, besok dapat. Nggak dapat lagi, besoknya dapat. 30 hari nggak berusaha, nggak dapat. Keterlaluan. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ternyata di antara rahasia Ramadan yang besar, kenapa dinamakan dengan Ramadan yang mampu membakar dosa, mampu menghilangkan kotoran-kotoran keburukan, teman-teman sekalian. Di antara bentangan rahmatnya adalah setiap hari 24 jam. Ya, siang malamnya. Makanya banyak sahabat tuh mengharapkan tiap hari Ramadan supaya kalau salah bisa Allah memberikan rahmat, mengampuni. Ya, dan Allah berikan kesempatan cuma setahun sekali. Dan kalau kita sia-siakan tahun ini, belum tentu dapat tahun depan. Nah, sekarang kalau kita bertanya rumusnya seperti apa? Ya, apalagi dapatnya malam Al-Qadar. Ya, dapat malam Al-Qadar itu bonusnya banyak. Sudah ampunan dosa ada, lipat ganda amalan dia lebih daripada 1000 bulan dan seterusnya. Ya, doa-doa cepat dikabulkan gitu. Nah, rumus cepatnya adalah, lihat kalimatnya baik-baik. Imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, kata iman itu nggak sebatas diterjemahkan dengan terjemahan dilakukan dengan keimanan kepada Allah. Ya, jadi ada terjemahan man shama Ramadhana imanan, siapa yang mengerjakan puasa Ramadan berpuasa imanan dengan penuh keimanan. Penuh keimanan itu seperti apa? Karena kalau ditanya semua beriman, ya saya mengerjakan dengan penuh keimanan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, iman itu punya konsekuensi dan konsekuensinya terikat bersamaan dengan satu implementasi. Jadi iman itu keyakinan penuh tanpa ragu. Hanya lewat implementasi. Jadi untuk bisa menunjukkan yakin penuh tanpa ragu, buktinya apa? Nah, pembuktiannya itu diikat dengan implementasi, disebut dengan amal soleh namanya. Apa namanya? Amal soleh. Jadi kalau seseorang mengatakan, saya mengerjakan ini dengan penuh iman, artinya dia harus buktikan pengerjaannya itu dengan penuh imannya lewat amal soleh. Karena itu hampir kalimat iman dalam Al-Quran itu disertai dengan amal soleh. Ya, dengan amal saleh. Wal 'asr, surah ke-103 sering saya tampilkan ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kan? Amila salihan. Jadi setiap mengatakan amal, ya, iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Ya, bahkan nanti dirinci, termasuk nanti ada rincian apa saja amal salehnya itu. Ya, termasuk puasa dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya kan? Salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi iman, amal saleh, iman, amal saleh. Jadi ini sudah satu perpaduan. Ya, jadi kalau ini sudah dipahami, cukup menyebutkan kalimat iman, itu sudah pasti bermakna juga amal saleh di dalamnya. Ya, seperti orang tua yang bisa ngajak anak keluarga masuk dalam surga, disebutkan imannya saja karena amal salehnya sudah masuk di situ. Seperti Quran surah 52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh seluruh anggota keluarganya, sanak familinya, cucu-cucunya, semua beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan kembali mereka di satu tempat di surga. Satu tempat di surga. Nah, ini disebutkan kalimat imannya saja, tapi sudah otomatis ya mencakup amal soleh, karena syarat masuk surga itu iman dan amal soleh. Al-Baqarah ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Jadi mesti ada amal solehnya dulu. Karena itu kalau sudah paham, cukup disebutkan kalimat iman, maka ketika imannya disebutkan tunggal, itu sudah mencakup keseluruhan dengan amal. Sinektok pas prototo, disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya. Karena itu di ayat surah At-Tur tadi, di ayat ke-21-nya, ya, kalau kita teruskan lagi, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami nggak akan sia-siakan orang yang ingin membuktikan imannya ini dengan meniti amal soleh, supaya pertemuan itu terwujud. Anak ngerawat misalnya orang tua, saat orang tuanya sudah mulai letih, dia rawat, atau orang tua merawat anak, sama-sama diarahkan kepada kebaikan karena Allah, rajin mengingatkan sholat dan sebagainya, itu dikumpulkan lagi. Ya, kullu mri'in bima kasaba rahin, tapi itu tawaran kata Allah, semua tergadaikan dengan ikhtiarnya. Nah, jadi kembali ke sini, ketika Nabi memberikan rumus man shoma ramadhana imanan, siapa yang menunaikan puasa Ramadan imanan dengan penuh keimanan, artinya adalah dia buktikan itu dengan memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak apa? Amal soleh. Jadi kita isi nih Ramadan dengan banyak amal soleh. Makanya masih ingat kan di awal jumpa kita sebelum Ramadan, saat edisi tarhib, saya kan pernah menguraikan menu Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa pilih kan? Apa kegiatan Nabi selama Ramadan? Nah, sekarang sudah dituliskan belum? Yang kita pernah belajar sebelum Ramadan itu, ya kan? Nabi berinteraksi dengan Al-Quran, kan? Nabi memperbanyak salat, Nabi banyak berinfak, punya agenda infak, gitu kan? Kalaupun punya 30.000, 20.000, bagilah 30 hari. Setiap hari keluar, walaupun cuma 100 rupiah, 100 rupiah. Ini untuk pesantren, ini untuk madrasah, ini untuk masjid, untuk macam-macam dan sebagainya. Punya kita agenda itu. Nah, jadi yang pertama, syarat pertama, kalau kita ingin mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan ini, perbanyak amal saleh. Siang malamnya. Ya, siang malamnya. Di semua kegiatan kita jadikan amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti jangan berhenti sampai situ. Ya, tadi misalnya kita tuliskan tuh, amal solehnya tadi berinteraksi dengan Al-Qur'an. Misalnya baca Al-Qur'an. Interaksi kan ada 3. Membaca, mengkaji, menghafal, ya kan? Membaca, mengkaji, menghafal. Misal kita ingin ambil interaksi membaca Al-Qur'an, ya. Jadi kita isi Ramadan dengan membaca Al-Qur'an. Nah, setelah kita lakukan itu imanan wahtisaban. Kerjakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sambil koreksi diri di situ. Ya, ingat-ingat kita sambil baca Quran, begitu selesai kita koreksi diri. Ya, lakukan baca Quran karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Terus merenung muhasabah. Ingat dosa, maksudnya itu, ingat dosa apa tuh? Ya Allah, saya selama ini jarang punya waktu baca Quran. Pernah bermaksiat ya Allah padamu, dengan orang tua begini, dengan anak begini, dengan itu. Terus ingat, begitu ingat kita menyesali itu, kita bermohon ampunan kepada Allah. Itu yang disebut ihtisab. Jadi sertai amal soleh kita dengan permohonan ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Arahkan doa itu ke permohonan ampunan, minta kebaikan. Itu seketika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dahsyatnya amalan di bulan Ramadan itu bisa mempercepat datangnya ampunan Allah kalau kita sertai dengan muhasabah. Makanya setiap beramal soleh berdoa. Minta, ingat-ingat dosa apa nih, dosa, minta istighfari. Ya, yang paling nampak itu saat malam kan, begitu qiyam kan man qama ramadhana, siapa yang bangun di malam Ramadan, qiyam itu sholat kan, dan malam dicontohkan kan, ya, qiyamul lail dalam konteks Ramadan kan disebut dengan tarawih kan sifatnya. Bukankah saat di sela-sela kita itu selesai, setiap 2 rakaat atau 4 rakaat kan, bukankah Nabi mengajarkan doa? Coba cek doanya. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau ingin jama' Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Coba cek ya. Allahumma innaka afuwan, ya Allah sungguh engkau yang maha pemaaf, memaafkan semua kesalahan. Ya, tuhibbul afwa, dan kau mencintai ya Allah orang-orang minta maaf kepadamu, minta ampunan kepadamu. Fa'fu anni. Maafkan aku ya Allah. Ampuni dosaku. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan seterusnya. Entah. Ini yang dimaksud hadis ini. Dan Anda saat mengucapkan itu, jangan sekedar diucapkan, ingat punya salah apa. Kalau minta maaf kan artinya mengaku salah. Coba untuk mengakui itu, ingat-ingat salahnya apa. Ya, jadi kita runtut tuh. Ya, misalnya ini sekarang siang nih, tadi malam ini sampai jam sekian nih. Sekarang jam berapa nih? Ya, ini sudah
Sudah mau jam udah mau 40 ya, jam 3 PM, ya 3 sore kurang 20 menit. Coba ada nggak orang nggak berbuat dosa dari sahur tadi sampai ke sekarang? Mustahil kan? Terus Anda beramal soleh, ini kita membahasnya amal soleh. Ya, selesai ini jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ada yang ngaji sekarang kan, selesai ngaji jangan cuma ditutup, sadaqallahul azim, tutup selesai, tidak. Minta kepada Allah ampunan. Minta. Ingat-ingat dosa apa nih hari ini kerjakan, istighfar, minta ampun, minta maaf, ya kan? Minta diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti yang paling enak malam hari bangun, dirujuk ke belakang salah apa? Ya ke orang tua, ke pasangan hidup, ke anak-anak, ke tetangga, ke kerabat. Ingat-ingat oleh kita. Kalau ada hakun adami tunaikan, hak-hak masyarakat yang terkait dengan kita tunaikan, ya minta maaf dan sebagainya. Jangan dibiarkan jadi beban di akhirat nanti. Kalau terkait dengan Allah langsung kita mintakan kepada Allah ampunan. Nah ini yang dimaksudkan. Puasa yang seperti ini dia rahasianya. Rahasia puasa mendatangkan ampunan. Puasa yang dikerjakan seperti ini, itu yang mendatangkan ampunan Allah, menggugurkan dosa kota kita yang lalu. Nah, kalau kita pengen digugurkan yang lalu-lalu, ingat-ingat lalu-lalu itu seperti apa dosanya. Ya, yang lalu bagaimana? Yang pernah kita lakukan, ingat. Ya, setelah itu kita mohonkan ampunan bersama dengan amalan kita. Nah, jadi bukan sebatas kita puasa, tahan lapar, tahan haus, nunggu buka, besoknya sahur lagi, nggak seperti itu. Itu anak kecil juga bisa. Rata-rata anak kecil kan begitu untuk latihannya, ya kan? Sahur, bangun, makan yang banyak, tiduran sebentar, tidur subuh, tidur lagi, gitu kan, nunggu buka, apa yang dikerjain. Kalau Anda misalnya sudah usia begini, 30, 40 tahun, 20, 60 tahun, masih begitu, sama dengan anak kecil. Apa yang didapatkan dalam kehidupan kita? Ya, maka ini teman-teman sekalian, yang kita bisa kaji bahwa hadis ini memberikan gambaran kepada kita satu rahasia besar, bahwa di balik puasa itu ada hikmah yang besar. Allah membentangkan ampunan di setiap hari 24 jam, siang dan malam. Ya jangan merasa bersih ya. Kadang-kadang misalnya saat puasa siang kita merasa bersih sampai buka, tahu-taunya baru buka aja udah salah. Ya salah ucap lah, salah berpikir, malamnya kita terus lagi bersihkan selama 30 hari. Orang yang terbiasa membersihkan diri selama 30 hari sebulan, koreksi, nanti aura itu akan terbawa pasca Ramadan. Ya, 11 bulan mendatangnya lagi akan terbawa kita membiasakan diri. Ya, berbuat baik sehingga terjaga kita selama Ramadan sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa kita bahas. Nah, kalau sekarang kita bertanya lagi, ya Rasulullah, bisa nggak dicontohkan amalan spesifik apa gitu yang kira-kira mendatangkan banyak pahala dan berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa dikerjakan siang dan malam, ya kan? Nah, kira-kira seperti apa gambarannya? Nah, itu nanti di hadis berikutnya di bab ke-7. Insyaallah kita akan bahas nomor hadis 1902. Insyaallah jumpa esok hari teman-teman sekalian di hari ke-12 di bulan Ramadan dalam kaitan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari di Kitabus Shaum. Dan hal-hal unik, hal-hal menarik, hal istimewa akan banyak kita temukan. Nah, sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan dua hal yang sangat penting teman-teman sekalian. Yang pertama, ada yang terkait dengan sore. Nanti ya insya Allah jam 5, ya seperti biasa kajian Aku Suka, ayo kultum sejenak untuk berbuka. Ini juga nanti banyak materi-materi yang penting, terutama memperbaiki aspek sholat kita, karena ini berdasarkan kuesioner, ya kuesioner teman-teman. Jadi pengen bahas apa gitu kan. Nah, terus banyak sekali minta dibahas bab salat, kita tampilkan. Jadi insya Allah ada sesuatu yang baru karena kita bahas cara, kemudian juga bacaan, hikmahnya apa, dan semua gerakan bacaan kita tampilkan. Termasuk referensinya dari kitab hadis mana, ini dari mana, maknanya seperti apa, dan mungkin banyak hal baru yang bisa kita temukan. Yaitu satu. Yang kedua, kita akan tampilkan juga teman-teman sekalian, mungkin ada nanti waktunya entah subuh atau malam, itu nanti terkait dengan hal-hal seputar pemaknaan Ramadan yang tahun lalu sebetulnya kita sampaikan lewat Aku Suka juga, cuma masih banyak yang ditanyakan sehingga kita bisa sampaikan kembali informasinya sehingga bisa lebih merata ya di kalangan teman-teman sekalian. Nah, kita coba insya Allah akan tampilkan ke teman-teman kesempatan mungkin untuk berdiskusi, tanya jawab. Nanti kita akan tampilkan satu kolom, saya akan mintakan teman-teman admin ya, nanti tolong dibantu, nanti disiapkan, mungkin ada tanya jawab dari teman-teman. Kita satukan satu edisi spesial ya dengan teman-teman semua, waktunya nanti kita berikan informasinya. Kemudian insya Allah untuk waktu 17 Ramadan ini spesial.
17 Ramadan seperti saya sampaikan, nanti ketentuannya kami sampaikan, ada satu musabaqah, musabaqah terkait dengan Al-Quran dan Adzan. Ya, insya Allah besok kita sampaikan detailnya, di besok siang nanti ada detail untuk musabaqah Al-Quran, ya seperti apa nanti, waktunya kapan, ketentuannya apa, nanti kami sampaikan. Dan berita gembira juga kami sampaikan, teman-teman sekalian. Boleh teman-teman admin bisa dimintakan handphone saya di situ. Kita tunjukkan ke kawan-kawan. Ya, ada sesuatu yang unik yang ingin saya sampaikan dan ini kami launchingkan nanti, ya. Insya Allah mudah-mudahan saat jazakallah khair, saat Ramadan masuk ke tanggal 17 ya. Ke 17 Ramadan kita sampaikan seperti saya janjikan hari ini, saya akan infokan sesuatu yang sangat penting untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadi yang pertama barangkali di Indonesia atau bahkan di dunia, ya kita insya Allah 17 Ramadan nanti akan melaunchingkan satu pesantren formal virtual. Ya, pesantren virtual. Ya, dan pesantren virtual ini juga akan nanti dikuatkan dengan yang wujud nyatanya, ya, yang offline-nya. Jadi sekarang ada offline dan online gitu kan. Nah, namanya Mira. Nah, ini sedang kita siapkan tuh. Mira, ya, nama pesantrennya Mira. Mira itu singkatan Ma'had Islam Rafi'atu Akhyar. Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Jadi Rafi'ah itu sesuatu yang tinggi, terangkat, derajat, kan? Yang mengambil di firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11 itu kan. Jadi kita mudah-mudahan dengan belajar ini, fokus ini di pesantren ini bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keilmuan kita, lebih spesifik, wawasan dan sebagainya. Dan akhyar itu jamak dari kata khair, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, ya, suatu perubahan dari yang tadinya kurang baik jadi lebih baik dan meningkat kebaikannya. Itu terambil dari firman Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin. Ya, dan basicnya Al-Quran. Karena itu ketika kita mengaji Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi kita di sini ya yayasannya juga kita gunakan Jamiatul Akhyar, Quantum Akhyar Institute, dan pesantren yang akan kita bangun ini pertama kali ya. Namanya Mira, Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini sudah kita daftarkan ke Kemenkumham, ya sudah ada dan sudah dapat ininya juga SK-nya, surat keputusannya, penetapannya. Alhamdulillah nanti kita updatekan. Nanti dilaunchingkan teman-teman sekalian di tanggal 17 Ramadan. Ya, tanggal 17 Ramadan. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin infokan, ya, kalau untuk yang offline, kita sudah persiapkan insya Allah lahan dan sebagainya, bahkan ada step untuk pembangunan masjid, nanti saya sampaikan belakangan. Ya, cuma itu nanti untuk yang formal, yang terkait dengan pembelajaran, step yang sering saya umumkan, anak-anak yang belajar, ya kan? Nah, nanti juga bisa kita gunakan orang tua yang dari sini. Jadi ini umum nanti, semua bisa ikut, termasuk di luar Indonesia. Ya, jadi kita siapkan sistemnya di sini, teman-teman bisa mendaftar. Ya, nanti daftarnya lewat mana? Nah, itu yang saya kemarin sampaikan. Kan di sebelum Ramadan saya tegaskan bahwa saya akan sangat serius menyiapkan Ramadan yang tahun ini, memberikan bekal ke teman-teman sampai bukunya, kurikulum belajar. Jadi nanti ada buku Ramadan, ada buku catatan, ada paket hafalan Quran kan, yang disatukan itu, yang teman-teman bisa akses melalui Uwah Corner. Ya, jadi di Uwah Corner ini, nah yang ini, ya Uwah Corner, jadi nanti di bawahnya itu ada paket, ini bukan paket biasa. Paket ini akan jadi pengantar nanti nomor registrasi untuk masuk ke Mira. Jadi nanti teman-teman yang sudah daftar, saya cek di sini terakhir update-nya ada hampir 4.000 orang. Ya, jadi yang sudah dapatkan paket itu, paket yang di sini yang Uwah Corner, ya nanti teman-teman namanya terregistrasi sudah ada di data ya di admin kami. Nah, yang di admin ini jadi kan sudah ada namanya, nomor telepon dan sebagainya, itu akan diupdate oleh admin untuk masuk ke pendaftaran Mira. Jadi secara otomatis teman-teman akan terdaftar di sini. Ya, akan terdaftar nanti akan dimasukkan oleh admin kita. Tinggal nanti akan dikonfirmasi ulang ke kawan-kawan sekalian untuk mengisi formulir khusus. Nah, kalau sudah masuk ke situ, maka Anda nanti akan ada penawaran. Ya, apakah mau jadi santri di sini? Dan itu formal, belajar persis seperti pesantren. Ya, seperti pesantren umumnya. Nanti setelah ini kita akan launchingkan, kita akan beritahu 17 Ramadan, teknisnya akan disampaikan, mulai belajarnya kapan, materinya apa saja. Ya, bukan hanya saya nanti, termasuk ada syekh-syekh dari Timur Tengah juga
Ya, sudah konfirmasi dari kami, termasuk yang dari Al-Azhar, ya sudah ada nama-namanya. Ini saya nggak bisa tunjukkan di sini semua, tapi ada. Nanti untuk yang spesialisasi bahasa Arab ada, spesialisasi fikih ada, dan spesialisasi untuk masalah tafsir, tajwid juga ada. Nanti kita akan bersama-sama, sudah disiapkan oleh kami kurikulumnya, khususnya untuk Ramadan kali ini dulu. Ya, jadi kalau teman-teman berminat nanti untuk ikut ke sini, kita buka kuota terbatas untuk Ramadan ini, kita akan mulai. Jadi tadi dapatkan paket yang tadi dulu di Waha Corner, yang Anda masuk ke situ ya. Mungkin ada infak tapi nggak seberapa di situ juga, dan itu kembali lagi untuk jariah kita semua ya. Dan intinya nanti dari situ kita akan dapatkan paket, itu nanti akan digunakan bukunya untuk pedoman belajar. Jadi nanti ada bukan sekedar Anda nonton video ngelihat gini, enggak. Di situ ada latihan, ada ujian untuk menguji kita paham atau tidak. Kalau nanti Anda lewat step 1 ini, baru boleh step yang kedua dan sebagainya. Persis seperti kita belajar ya di pesantren ataupun kursus, ini terkait dengan keagamaan spesifik. Dan itu formal. Dapat ijazah, dapat ujian, dan juga ada pengawasan. Ada pengawasan. Jadi di situ nggak bisa main-main. Dan ini terbuka untuk semua kalangan, sampai juga orang dewasa, sampai yang ke tingkat senior. Jadi mohon izin nanti kalau ada konfirmasi dari admin kami, bagi yang telah dapat paket, ya Anda akan dapat informasi seputar formulir Mira. Kalau Anda nanti mau bergabung, tinggal diisi, masuk, Anda otomatis akan masuk. Tanggal 17 kita akan launching, 17 Ramadan. Ya Alhamdulillah sekali lagi, sudah ada pengesahan ya dari Kemenkumham untuk pesantren kita. Nama pesantrennya Mira nanti ya, teman-teman sekalian. Mira, nanti SD sudah ada, Akhyar International Islamic School, AIS namanya. Sudah kita siapkan bangunan, sudah ada sampai kelas 2 sekarang. Jadi KB, TK, SD ya sudah berjalan. Nanti dari situ akan diteruskan ke pesantren. Dan pesantren ini kami siapkan juga nanti untuk teman-teman yang umum yang ingin belajar. Ya itulah hidup saya. Ya, mudah-mudahan bisa diwakafkan di ilmu itu saja. Nah, itu akan menjadi wakaf teman-teman sekalian. Ya, proses ini akan menjadi wakaf, gedung dan sebagainya. Saya hanya menyiapkan saja. Menyiapkan, nanti ada kadar-kadar lain lagi. Murid-murid saya sedang kuliah juga di Timur Tengah. Ya, beberapa di luar negeri, yang lain ada yang di dalam negeri. Nanti kalau saya misalnya tiada, mereka yang teruskan juga. Ya, termasuk apa yang teman-teman infakkan juga. Ini ada kamera, ada macam-macam. Itu bukan punya saya, tapi nanti kita tetapkan dalam satu sistem, jadikan wakaf. Jadi semua bisa meneruskan sampai kapanpun kita tiada. Terima kasih teman-teman sekalian dengan semua perjuangan yang telah kita lakukan. Dan informasi yang terakhir yang paling menggembirakan, karantina virtual hafalan Quran kan sudah berlangsung dari hari pertama. Ya, sekarang sudah masuk hari ke-11. Itu Masya Allah di hari ke-8 kemarin saya dapat setoran data dari admin, ada yang 8 hari sudah 15 juz. Ya, saya sangat bahagia. Alhamdulillah pesertanya 200 orang. Untuk yang 30 hari 30 juz. Jadi ada 8 hari kemarin, yang hari ke-8 sudah 15 juz. Mudah-mudahan bisa diteruskan. Nanti ini masih dibuka, dan untuk yang paket hafalan, kalau hanya untuk menghafal itu kami kan berikan gratis. Ini sekarang saya sedang cetak 5.000 lagi prosesnya. Jadi kita bagiin tuh. Bagiin. Saya kira nanti tolong ingatkan saya teman-teman di admin ya. Nanti saya akan cek stok. Sekalian kita sampaikan. Ini saya harap teman-teman sebelum tanggal 17 dapetin aja nih. Kalau untuk sekedar mau menghafal kita berikan tuh gratis paketnya dan sebagainya. Cuman kalau ke Mira tadi karena ke sistem tadi udah ada ikatan sistem, Anda tolong ikuti aja dulu ya prosedurnya dan seterusnya. Ya, semoga Allah muliakan kita, berikan kita jalan terbaik untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan, menata kehidupan kita lebih mulia daripada sebelumnya. Saya meminta maaf teman-teman sekalian atas segala hal-hal khilaf yang terjadi dalam kehidupan dan interaksi kita bersama. Saya menyadari saya manusia, saya hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan. Tolong maafkan saya dan berikan satu sinergi, masukan-masukan sehingga untuk memperbaiki keadaan kita lebih mulia di masa-masa yang akan datang. Demikian kita menutup pertemuan kita di siang hari ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma ya rabbal alamin ahmaduka kama 'allamtana an nahmadak hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Fa'fu anna ya karim ya rabbal alamin. بعزتك يا الله يا رب العالمين نصلي ونسلم على حبيبك الكريم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.